Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم. Alhamdulillah. Nah, kita insyaallah pada malam hari ini akan membahas tentang nawaqid al-wudu, pembatal wudu, yang sebelumnya telah kita bahas tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama dari pembatal al-wudu adalah ma kharaja minas sabilain, apa-apa yang keluar dari dua lubang, al-qubul wad-dubur. Al-qubul wad-dubur. Nah, dua lubang kemaluan, ya. Baik itu air kencing atau madhi atau mani atau wadi, nah, atau itu ghaid, ya, buang air besar, atau angin, atau kutu, atau cacing, apapun, ya, yang keluar dari dua lubang kemaluan, maka itu membatalkan al-wudu. Jelas dalilnya, kencing membatalkan wudu, demikian pula al-ghaid, demikian pula buang air besar, sebagaimana ayat di surat Al-Maidah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ayat ini jelas buang air, ya, buang kotoran termasuk dari pembatal al-wudu. Ya, kemudian madhi, ya, madhi adalah air yang keluar dari lubang kemaluan karena yang pertama terlalu letih, terlalu capek karena kecapean, atau yang kedua dia muqaddimatul jima', ya, sebelum seorang suami mendatangi istrinya, nah, atau dia memuncak syahwatnya, maka keluar madhi, ya, cairan bening yang itu kental. Nah, apabila itu keluar maka membatalkan wudu. Hadisnya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madza'an, aku ini seorang yang mudah untuk keluar madhi, ya. Ada dua orang, ya, yang mudah untuk keluar madhi. Yang pertama adalah yang karena sakit. Yang kedua karena memang staminanya sangat baik. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib bagian yang kedua. Taib. Fa amartu fastahyaitu an as'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang yang mudah untuk keluar madhi. Limakan ibnatihi minni, karena
putri beliau adalah istriku. Jadi sebenarnya kalau ada keluarga itu tidak baik untuk berbicara hal-hal seperti ini. Ya, ini termasuk dari adab, dan inilah Ali bin Abi Thalib, beliau tidak bertanya tentang perkara syar'i. Ya Rasulullah, aku seorang malu beliau. Karena apa? Putri beliau adalah karena putri Rasulullah SAW adalah istri dari Ali ibn Abi Thalib. Kemudian beliau meminta Miqdad ibn Aswad untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia cuci kemaluannya kemudian dia berwudu. Ya, ini dalil bahwasanya madhi membatalkan wudu. Nah, para ulama khilaf di sini, apakah yang dicuci hanya sebatas tempat keluar madhinya saja atau seluruh kemaluannya? Ulama Malikiyah dan beberapa mazhab yang lainnya mengatakan seluruh kemaluan, karena Rasulullah SAW mengatakan yaghsil dzakarahu. Ya, yaghsil dzakarahu, seluruh kemaluannya. Jadi bukan tempat keluar madhi saja. Ya. Dan ini yang rajih, ya, tidak seperti buang air kecil. Nah, hanya tempat tidak seperti kencing, hanya tempat keluar air kencingnya saja yang dibasuh. Tapi untuk madhi, kenapa kok demikian? Nah, di sini ulama Malikiyah mengatakan ta'abbudiyah. Kita melakukan itu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya seseorang yang dia bangun tidur, dia harus mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Ya, hukumnya wajib sebelum dia memasukkan tangannya ke gayung atau ke ember untuk berwudu. Ya, dia harus mencuci kedua tangannya sebelum makan. Wajib bangun tidur malam. Ya, fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduh, kata Rasulullah SAW, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana bermalam kedua tangannya. Ya. Jadi kalimat batat di sini hanya khusus untuk tidur malam, beda dengan tidur pagi atau tidur siang. Kalimat bata hanya digunakan untuk tidur malam. Nah, sekalipun dia memakai sarung tangan ketika tidur atau dia ikat tangannya di tempat tidur, dia tahu di mana tangannya, nggak bergerak kemana-mana, bangun tidur, tetap dia harus mencuci kedua tangannya. Ta'abbudiyah, ya, bentuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula seorang yang dia keluar madhi, tidak cukup hanya mencuci tempat keluar madhi itu saja. Dia harus mencuci seluruh, ya, zakarnya, seluruh kemaluannya. Nah, ini yang rajih. Kemudian ada wadi. Wadi adalah cairan yang keluar, dia kental juga, bening, kental seperti madhi, tetapi keluarnya setelah buang air kecil, dan ini pada sebagian orang, tidak semua orang. Nah, ini jelas ini pula membatalkan wudu karena itu keluar setelah al-baul, setelah kencing. Baik, kemudian buang angin membatalkan wudu. Ya, hadis ada seorang sahabat menyaksikan ada seseorang mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan sesuatu dari perutnya, yukhayyalu ilaihi annahu yadu syai' fi shalah, ya fi batni. Beliau merasa ada keluar sesuatu dari perutnya. Kata Rasulullah SAW, ya la yansarif hatta yajidu rihan au yasma'u sautan. Tidak boleh dia batalkan salatnya sampai benar-benar dia mendengar suara atau mencium baunya. Ya. Berarti dengan hadis ini jelas bahwasanya keluar angin dari dua lubang kemaluan, maka itu bisa membatalkan al-wudu. Baik. Untuk laki-laki keluar angin dari al-qubul, ya, dari al-qubul, bukan dari ad-dubur, itu biasa. Dari al-qubul itu bisa terjadi apabila ada penyakit, ya, ada penyakit pada zakarnya, kemudian bisa dia keluar angin,
yang keluar angin pada wanita itu lebih banyak. Nah, lebih sering. Bukan karena penyakit sekalipun itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau untuk laki-laki biasanya apabila ada penyakit baru keluar angin. Baik. Jadi keluar angin dari kubul dan dubur. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya athar para ulama tentang keluarnya kutu ya dari kubul atau dud, cacing dari dubur atau batu ya dari kubul. Nah, itu semua membatalkan wudu karena tidaklah itu semua keluar dari dua lubang kemulat kecuali akan membawa apa? Lembab atau basah. Nah, itu adalah najis dan itu sebagai pembatal al-wudu. Jadi apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan ya membatalkan wudu. Yang berikutnya adalah zawalul aql, hilang akal karena sebab entah dia koma, pingsan, koma, atau karena dia gila. Kadang kan ada orang sakit gila berapa jam kemudian sembuh gitu ya. Misalnya dia sudah berwudu jam 11:30 untuk sholat zuhur, kambuh gilanya, sehat lagi jam 1, dia wajib untuk apa? Berwudu lagi. Kenapa? Karena hilang akalnya. Atau sukran, dia mabuk ya, baik itu mabuk disengaja atau tidak disengaja, membatalkan wudu. Kenapa? Karena zawal al-aql, karena hilangnya akal. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah makan daging unta ya. Dari Jabir bin Samurah, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhumil ghanam, qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wajib bagiku untuk berwudu setelah makan daging kambing atau daging domba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In syi'ta." Apabila engkau mau, silahkan engkau berwudu, apabila engkau mau tidak wudu pun tidak mengapa. Qala atawadda min humil ibil? Qala na'am, fatawadda min humil ibil. Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu setelah makan daging unta?" Kata Rasulullah SAW, "Iya." Ya. Iya, fatawadda, berwudulah engkau setelah makan daging unta. Nah, sebelumnya kapan wudu itu menjadi wajib? Ini sudah dibahas. Kapan wudu hukumnya wajib? Aba Ubaidillah. Yang pertama apabila dia mau sholat, yang kedua apabila dia hadas. Ya, yang pertama apabila dia mau salat, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kata Allah, apabila kalian mau salat, maka basuhlah wajah kalian. Maksudnya berwudulah. Taib. Ini yang pertama. Kalau dia tidak untuk salat, maka tidak wajib untuk berwudu kan. Untuk nanti insyaallah setelah ini akan kita bahas apa saja yang disunahkan bagi seorang untuk berwudu. Taib. Dia untuk menjaga kesehariannya dalam keadaan berwudu. Jadi nggak mesti untuk sholat. Ya. Nah, kapan wudu itu menjadi wajib? Kalau dia mau sholat wajib atau sholat sunnah. Kemudian yang kedua, apabila dia dalam keadaan hadas. Ya, dalam keadaan hadas. Karena apa? Seseorang yang dia sudah dalam keadaan berwudu, kemudian dia sholat sunnah. Ya, dia boleh berwudu lagi untuk melakukan sholat wajib. Tidak boleh seseorang untuk kembali berwudu sebelum dia sholat. Ya, seperti ini. Dia kesehariannya dalam keadaan mutawaddi, dalam keadaan dia berwudu. Ya. Kemudian datang waktu sholat zuhur,
dia berwudu lagi. Padahal dia dalam keadaan apa? Berwudu. Bolehkah demikian? Nggak boleh hukumnya. Ya. Dia harus sholat dulu. Nah, untuk berwudu di setiap sholat hukumnya boleh. Baik, jelas ini insyaallah ya. Jadi apa? Kapan seseorang itu wajib untuk berwudu? Apabila dia mau sholat. Yang kedua apabila dia dalam keadaan hadas. Baik. Nah, sedikit kita selesaikan hadisnya ya. Kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, "Usolli fi marabidil ghanam?" Qala na'am. Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di kandang kambing, di kandang domba, kandang ya, kandang. Baik. Qala na'am. Kata Rasulullah, boleh. Ya, menunjukkan apa? Enggak najis. Kotoran binatang itu tidak, kotoran domba itu tidak najis. Qala usolli fi mabarikil ibil? Qala la. Kemudian Rasulullah kembali ditanya, bolehkah aku sholat di tempat unta duduk? Di tempat unta kan biasa duduk gitu ya. Bolehkah aku sholat di tempat unta duduk? Kata Rasulullah SAW, tidak. Nah, tidak boleh. Ini bukan dalil bahwasanya kotoran unta itu najis. Ya, tetapi dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada sifat syaitan pada unta. Jadi apabila seseorang dia sholat di dekat tempat unta sering duduk, bisa jadi datang saat-saat liarnya unta tersebut sehingga memadaratkan orang tersebut. Ya, kotoran unta tidak najis. Rasulullah SAW beliau tawaf dengan mengendarai unta. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang terkena sakit karena cuaca, ya, hadis dalam Sahih Bukhari, untuk diminumkan air kencing unta, jadi tidak najis, ya. Dan memang ada khilaf di antara para ulama, adakah kotoran binatang yang najis? Ya, adakah kotoran binatang yang najis, yaitu kotoran anjing atau babi, ya. Sesuatu itu dihukumi suci pada asalnya, itulah kaidah, kecuali ada dalil yang menghukumi benda tersebut adalah najis, seperti air liur anjing. Kata Rasulullah SAW, idza walagal kalb fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an wa afiruhu thaminata bit-turab. Apabila anjing menjilat bejana kalian, maka cucilah 3 kali. Ya, dalam riwayat ulahunna bit-turab, yang pertamanya dengan tanah. Ya, tanah dibasahi sedikit, kemudian digosokkan ke bejana, khusus bejana ini. Panci, wajan, piring, gelas yang kita pakai. Ya, kalau kolam renang gimana? Misalnya ada anjing jilat kolam renang, enggak ada hukum ini. Semua kolam renang 20 kali 10 meter kita usap dengan tanah, enggak. Jelas ini ya, hanya bejana. Kemudian kalau baju yang terkena jilatan anjing, ini belum kita bahas, nah insyaallah di waktu yang lain insyaallah. Nah, baju terkena jilatan anjing, apakah wajib untuk dicuci? Enggak. 7 kali? Enggak. Tangan? Enggak. Apa yang harus dilakukan adalah menghilangkan zat najis tersebut dari benda-benda yang terkena jilatan anjing. Jelas ini insyaallah. Kalau bejana baru itu yang dicuci 7 kali dengan air, yang pertamanya dengan menggunakan tanah. Kenapa kok tanah? Kenapa enggak dengan sabun? Karena tanah bisa membunuh bakteri yang ada di air liur anjing yang tidak bisa itu dibunuh oleh sabun apapun. Baik. Jadi, adakah kotoran binatang yang itu najis? Nah, harus ada dalil ya, mengatakan itu najis harus ada dalil. Sebagian ulama mengatakan man la'iban nardashir faka'annama adkhala yadahu fi dam wa lahmil khinzir. Ya. Siapa yang bermain dadu,
maka seakan-akan dia memasukkan kedua tangannya, mencelupkan kedua tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadisnya dari Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Ya, sebagian ulama menggunakan hadis ini, ya, tetapi tidak ada pendalilan itu adalah najis. Rasulullah SAW menyatakan rendahnya atau tercelanya atau jijiknya yang demikian itu tidak mesti najis. Yang jijik tidak mesti apa? Najis. Baik. Wallahu a'lam. Ya, beberapa ulama dari itu Imam Malik, Al-Imam An-Nawawi, dirajikan oleh Syekh Abdurrahman ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala, tidak ada kotoran binatang yang itu najis. Tidak ada kotoran binatang yang itu najis. Ini pendapat ana ya, antum silakan pakai pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama mengatakan kotoran anjing itu najis, kotoran babi itu najis. Baik. Sebagian ulama mengatakan binatang yang tidak boleh dimakan kotorannya najis, binatang yang boleh dimakan kotorannya tidak najis. Pembagiannya seperti itu. Ya. Ini pendapat ana tidak memaksakan pendapat ana. Pendapat ana yang ana ambil dari Syekh Abdurrahman setelah beliau menjelaskan, tidak ada dalil tentang kotoran binatang itu najis. Nah, yang berikutnya dari pembatal al-wudu adalah an-naum. Dari pembatal al-wudu adalah an-naum, yaitu tidur. Tidur terbagi menjadi dua. Ada tidur yang berat, ada tidur yang ringan. Tsaqil, ada khafif. Ada tidur yang berat, ada tidur yang ringan. Tidur yang berat mau sebentar atau lama itu membatalkan wudu. Ya, tidur yang ringan apabila sebentar itu tidak membatalkan wudu. Dan demikian pula apabila tidur lama, sebagian ulama hanya disunnahkan untuk berwudu. Bedakan antara membatalkan wudu atau lebih baik dia apa? Kembali berwudu, gitu ya. Tetapi yang jelas tetap dia tidak tidak batal apabila tidurnya ringan. Bagaimana cara membedakan tidur ringan dengan tidur berat? Ya. Tidur ringan dia masih dia masih mendengar suara, atau dia masih terasa apa yang keluar dari tubuh dia buang angin, atau dia masih terasa nih. Itu yang tidurnya ringan. Ya. Kalau yang tidurnya berat dia nggak terasa, lelap, ya, hanyut, betul-betul nggak terdengar apapun yang ada di sekitar dia. Baik. Sebagian ulama membuat contoh untuk tidur yang lelap itu adalah apabila sesuatu yang ada di tangannya terjatuh dan dia tidak terasa. Misalnya dia sedang pegang buku, kemudian dia tidur. Kalau tidurnya ringan, ketika jatuh dia terasa. Ya. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Tetapi apabila jatuh buku tersebut dan dia terus tidur, maka yang seperti ini tidur berat. Atau dia ketika memakai habwah lepas habwahnya. Habwah adalah ikatan yang dipakai untuk menyangga tulang punggung. Biasanya dipakai dengan serban atau syal atau selendang, ya. Jadi serban tersebut diletakkan di punggung ketika sedang duduk bersila seperti ini, kemudian dilingkarkan ke lutut, bawah lutut, dilingkarkan ke bawah lutut, sehingga yang asalnya lutut bersila seperti ini dia akan sedikit menekuk ke atas, gitu kan? Nah, dilingkarkan di bawah lutut, diikat. Karena untuk mencari sandaran kan nggak semuanya bisa menyandar, ya nggak? Dan punggung kalau seandainya terlalu lama
duduk agak letih. Para ulama dulu menggunakan habwah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam banyak hadis menyebutkan tentang apa? Al-habwah. Taib. Nah, apabila ya ketika seorang memakai habwah itu lepas, jatuh, nah yang seperti ini sudah lelap tidurnya. Nah, ini diantara yang dicontohkan kapan seseorang dikatakan lelap tidurnya atau ringan tidurnya. Mana dalilnya? Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamun tsumma yusalluna wa yatawaddaun. Mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidur kemudian salat tanpa mengulangi lagi wudu mereka. Nah, para sahabat Nabi menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat salat keluarnya, ya, sengaja, ya, untuk mengakhirkan Isya. Ketika itu para sahabat sudah tidur. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat langsung salat tanpa mereka mengulangi lagi apa? Wudunya. Nah, ini dalil bahwasanya tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudu. Sekalipun mendengkur. Kadang kan orang yang tidurnya ringan dia pun terasa juga dia mendengkur. Jadi mendengkur itu bukan ciri lelap tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim juga, beliau ketika menunggu Bilal untuk memberitahu beliau untuk qomat subuh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidur sejenak setelah sholat 2 rakaat yang itu lebih baik daripada dunia seisinya. Rasulullah tidur sejenak sambil beliau apa? Mendengkur. Ya, dan ini bukan khususiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hukum ini bukan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususiyah atau hukum khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus pakai dalil. Ya, seperti misalnya puasa wisol, boleh menyambung 2 hari berturut-turut puasa tanpa buka, tanpa sahur. Ya, mereka saking semangatnya dulu sahabat itu berpuasa, mereka enggak mau berbuka, tidak mau membatalkan puasa 2 hari berturut-turut karena 3 hari berturut-turut. Jadi mereka enggak makan, enggak minum 3 hari berturut-turut, 2 hari berturut-turut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya, kemudian Rasulullah SAW melarang. Ya Rasulullah, fa innaka tuwasil, engkau melakukan wisal. Kata Rasulullah SAW, inilah sukahiyatikum, aku enggak seperti kalian. Ya, aku diberi kekuatan orang yang makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa in kuntum, dan apabila kalian masih juga ingin tuwasil, melakukan puasa wisal, maka sampai sahur saja. Ya, jadi boleh seorang enggak buka puasa, ya, dia boleh menyambung puasa untuk hari berikutnya dengan apa? Sahur. Kalau dia tidak sahur, dia terkena larangan, dia berdosa walaupun puasanya sah. Gitu ya. Nah, ini wisal hukumnya apa? Khusus untuk Rasulullah SAW. Karena memang jelas dari Nabi SAW, inilah sukahayatikum, aku enggak seperti kalian. Ya. Kemudian menikah lebih daripada 4, ini khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi ada dalil-dalil khusus seperti seorang wanita boleh menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala sebut. Nah, kemudian dalam ketika suatu hari ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat wanita tersebut. Rasulullah SAW tidak tertarik. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 50, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in aradan nabi ayastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini dalil khususiyah Rasulullah untuk Rasulullah SAW, seorang wanita menghibahkan dirinya, maksudnya untuk menikahkan dirinya dengan Rasulullah SAW. Ya, ketika datang seorang wanita, ya Rasulullah, wahabtu nafsi ilaik, ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu. Rasulullah SAW melihat, kemudian Rasulullah SAW tidak
tertarik dengan wanita tersebut, ada sahabat di samping Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah zawwijniha, ya Rasulullah nikahkan aku dengan wanita tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa yang kau berikan untuknya? Apa yang kau berikan untuknya? Dia lihat ke rumahnya, tidak ada ya Rasulullah. Bagaimana dengan sarungku? Sarungku ini menjadi maharnya. Apabila sarung tersebut dipakai oleh istrimu, apa yang kau pakai? Cari mahar walaupun khataman min hadid, walaupun apa? Hanya cincin yang terbuat dari besi. Tidak ada juga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW menyelesaikan urusan yang lain. Sahabat ini pun tertunduk sedih dan pergi. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian bertanya, berapa hafalan Qur'anmu? Surat ini, surat ini, surat ini. Rasulullah, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kau dengan wanita tersebut, ya, dengan mahar apa yang kau miliki dari Al-Qur'anul Karim. Wajib bagimu untuk menghafalkan surat-surat tersebut kepada siapa? Kepada istrinya. Kepada istrinya. Ini berat. Ini justru ini yang lebih berat. Ya, menghibahkan hafalan Al-Qur'an kepada istri. Kalau seandainya ini di luar hadis ya. Kalau seandainya khulu, seorang istri minta cerai, apa yang harus dilakukan? Hak suami apa? Untuk meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, ya enggak? Misalnya seperti kisah ada sahabat Nabi, ya, ada sahabat Nabi, istrinya mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencela si fulan ini karena agamanya. Agamanya bagus, tapi aku khawatir kufur ba'da Islam. Aku mengkhawatirkan ya tidak bisa melayani suami dengan baik, aku tidak bisa menjadi istri yang baik, ya, di dalam Islam ini. Maka aku minta khulu. Kata Rasulullah SAW, ataruddina alaihi hadiqataki, apakah engkau mau mengembalikan kebun yang itu menjadi mahar dia kepadamu? Iya ya Rasulullah, aku akan kembalikan kebun yang menjadi mahar dari dia untukku. Khulu, hak suami adalah mengambil kembali mahar yang sudah dikembalikan, yang sudah diberikan kepada istri. Ini hak ya, bukan artinya wajib. Boleh si suami pun ya udah ambil aja, misalnya kayak gitu. Atau saya ambil setengahnya, ya. Jadi nggak wajib si suami untuk mengambil kembali apa? Mahar yang telah diberikan. Nah, gimana kalau seandainya ini sudah dihafalkan Al-Quran nih, surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, minta khulu. Apa yang terjadi? Ini fatwa ulama. Ini ditanyakan kepada para ulama. Apa yang harus dilakukan oleh wanita ini? Yang dilakukan oleh wanita ini adalah ucapan jazakallahu khairan. Nah, ini mengembalikan maharnya dengan doa man sana ilakum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tajid ma tukafi'uh faqul jazakallahu khairan. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang memberikan kebaikan kepada kalian, maka usahakanlah untuk memberikan dengan yang setimpal, ya, balaslah dengan yang setimpal. Apabila kalian tidak dapat sesuatu untuk membalas dengan yang setimpal, maka katakanlah jazakallahu khairan. Baik. Nah, kemudian ada satu hadis lagi dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, uqimat sholatul isya, sudah dikumandangkan qomat salat isya. Kemudian datang seorang lihaja, ya, kepada Rasulullah SAW sebelum takbiratul ihram nih, ada seorang, ya Rasulullah, aku ada keperluan penting sekali. Akhirnya pergi Rasulullah SAW ngobrol dengan sahabat tersebut hatta namal qaum. Jamaah yang asalnya sudah berdiri kembali duduk dan tidur, saking lamanya ngobrol. Nam awadul qaum thumma sallau. Kemudian Rasulullah datang, mereka langsung salat tanpa apa? Berwudu. Ini menunjukkan apa? Kalau wudunya itu ringan, maka tidak membatalkan al-wudu.
Yang berikutnya adalah masul farj, memegang kemaluan. Kata Rasulullah SAW, hadis Busrah binti Safwan, "Idza massa ahadukum dzakara falyatawadda." Apabila salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya, maka berwudulah. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya, maka berwudulah. Ingat kalimat mas artinya apa? Massa yaitu memegang. Bukan tersentuh dengan punggung telapak tangan, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Yang menjadi khilaf adalah apabila dia memegang kemaluannya dengan telapak tangan, apakah itu membatalkan wudu? Ada hadis juga dari Talq ibn Ali, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang dia memegang kemaluannya. Kata Rasulullah SAW, apakah harus berwudu? Kata sahabat tersebut. Rasulullah SAW menjawab, wa hal huwa illa bid'atun mink, wa hal huwa illa bid'atun min. Tidaklah kemaluan itu kecuali sama dengan anggota tubuhmu yang lain, kayak telinga, kayak hidung. Baik. Nah, bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Yang satu perintah untuk berwudu, yang satu lagi apa? Itu hanya seperti anggota tubuh yang lain. Baik. Sebagian ulama mengatakan hadis Talq bin Ali itu mansukh. Hadis Talq tentang itu adalah bagian dari tubuhmu, itu tidaklah itu kecuali seperti bagian dari tubuhmu yang lain, mansukh. Jadi yang dijadikan hujjah adalah berwudu. Ya. Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya, maka berwudulah. Baik. Sedangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan apabila memegang kemaluan dengan syahwat, maka itu membatalkan wudu. Apabila tidak memegang kemaluan apabila dia memegang kemaluan dengan tidak ada syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Apabila ya dia menggaruk pahanya, kemudian dia terkadang dia sampai menggaruk ke kemaluannya, dan ketika dia menggaruk kemaluannya sama saja ketika perasaan dia seperti dia menggaruk apa? Pahanya. Yang seperti ini tidak membatalkan al-wudu. Baik. Ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan wallahu a'lam semua yang memegang kemaluan itu membatalkan wudu, sebagaimana zahir dari hadis Busrah, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda." Apabila salah seorang di antara kalian memegang zakarnya, memegang kemaluannya, maka dia berwudu. Baik. Ini menjadi hukum akhir, ya. Insyaallah ini adalah menjadi hukum akhir yang kemudian terpecahlah permasalahan apabila seorang ibu dia mencebokkan anaknya gitu ya. Apabila seorang ibu dia membersihkan kotoran anaknya, kemudian yang memandikan mayit apabila dia memandikan mayit tersebut tanpa menggunakan kain atau tanpa menggunakan sarung tangan, langsung dia terkena kemaluan dari si mayit tersebut, maka ini membatalkan al-wudu. Taib. Untuk memegang kemaluan yang itu di balik kain, ya, ada penghalang di sana, maka tidak membatalkan wudu bil ijma'. Taib. Kemudian di sana ada beberapa yang diperkirakan membatalkan wudu padahal itu tidak membatalkan wudu. Yang pertama adalah menyentuh wanita, baik itu yang mahram atau yang bukan mahram. Baik itu mahram seperti ibu, seperti adik perempuan, kakak perempuan, anak perempuan, itu mahram. Atau yang bukan mahram, ya, seperti sepupu atau misalnya istri dia, itu bukan mahram. Bukan mahram tapi jadi halal gitu istri itu, ya. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Tapi suami itu bukan mahram bagi istrinya.
menjadi halal karena tali akad nikah. Baik, kata Rasulullah SAW, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir illa ma'adhi mahramin aw zawjin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali dengan mahram atau suami. Rasulullah SAW di sini membedakan antara mahram dan suami. Baik. Nah, apa hukum seorang yang dia berwudu kemudian dia menyentuh wanita tadi yang mahram atau yang bukan mahram? Ya. Ayat yang mengatakan tadi di surat An-Nisa ayat 43 ya. Wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Kalimat lamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita memang zahirnya seperti itu. Ya. Tetapi tafsir untuk ayat ini jelas disampaikan oleh ahli tafsir dari kalangan sahabat, yaitu siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan maksud dari lamastumun nisa dalam ayat ini adalah al-jima'. Ya, adalah al-jima'. Jadi ayat Al-Qur'an itu tidak sharih, tidak pernah jelas untuk perkara yang itu. Ya, untuk perkara al-wata, seorang suami dia mendatangi istrinya, dia tidak menggunakan kalimat yang jelas, yang vulgar mungkin itu istilahnya. Enggak, tapi pakai kalimat seperti ini, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita maksudnya apa? Al-jima'. Ya. Ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan itu yang mereka tahu dari kalangan para sahabat. Inilah fahmus salaf dalam memahami ayat ini. Ya, jadi bukan hanya menyentuh wanita saja. Kenapa? Mana dalilnya lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum pergi ke masjid mencium Aisyah radhiyallahu taala. Beliau mencium istri beliau atau mencium Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau pergi ke masjid. Nah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah di sini hadits Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalah wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dan beliau tidak mengulangi lagi wudu beliau. Baik. Nah, kemudian ditanya oleh Urwah ini keponakan Aisyah, emangnya nggak ada istri Rasulullah yang lain yang dicium kecuali engkau sebelum pergi ke masjid? Aisyah radhiyallahu taala hanya tertawa, fadhahikat. Kemudian yang kedua adalah keluarnya darah. Keluarnya darah diperkirakan oleh sebagian orang itu membatalkan wudu, demikian kan? Tetapi itu tidak membatalkan al-wudu. Nah, dalilnya kisah seorang Ansari yang beliau sholat kemudian dipanah dengan 3 panah oleh orang musyrik, dan beliau tetap melanjutkan sholat beliau. Ya, beliau tetap melanjutkan sholat beliau, tidak membatalkan sholat beliau dengan darah yang terus mengalir dari tubuh beliau. Jadi keluarnya darah ketika sholat atau setelah berwudu itu tidak membatalkan al-wudu. Nah, berkata Hasan al-Basri, mazal al-muslimun yusalluna fi jirahatihim. Ya, kaum muslimun mereka masih terus melakukan salat dalam keadaan tubuh mereka sedang terluka dan mengalirkan darah. Waqad sahha anna Umar shalla wa jarhuhu yanbu' daman, dan sahih sanadnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan salat dalam keadaan luka beliau itu terus mengalirkan darah. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau setelah berwudu bisul meletuskan gitu. memecahkan bisul. Umar bin Khattab setelah berwudu beliau memecahkan bisul di kaki beliau. Kan kalau bisul kan bukan nanah aja yang keluar. Ya, keluar juga
darah, beliau sholat. Beliau langsung sholat, tidak mengulangi apa? Wudu beliau. Nah, kemudian muntah. Apakah muntah membatalkan wudu? Tidak. Ya. Betul, memang datang dalil Rasulullah SAW berwudu setelah muntah, tetapi itu tidak menjadi dalil, ya, tidak menjadi dalil wajibnya untuk berwudu setelah apa? Muntah. Baik. Jadi muntah tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW bahwasanya itu membatalkan wudu. Baik. Kemudian mimisan sama, ya. Yang berikutnya adalah dia ragu apakah batal atau tidak. Dia ragu batal atau enggak nih. Apakah itu membatalkan wudu? Tidak. Dalilnya mana? Tadi hadis yang Anda sampaikan, ada seorang yang dibawa ke Rasulullah SAW. Dia ini mengeluhkan ada sesuatu yang sepertinya keluar dari perut dia. Kata Rasulullah SAW, la yansharif hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Jangan dia batalkan salatnya. Ini pun berlaku di luar salat. Ya, jangan dia merasa batal wudunya sampai dia benar-benar mendengar suara buang angin tersebut atau dia mencium bau buang angin tersebut. Nah, ada yang nggak kedengar, ada juga tidak tercium, tapi dia pasti dia buang angin, batal wudunya. Jelas ini ya. Yang menjadi permasalahan adalah dia ragu ini keluar atau enggak. Nah, kata Rasulullah SAW, jangan dia batalkan wudunya, mau sholatnya. Ya, kalau dalam keadaan seperti ini, jangan dalam hadisnya jangan kau batalkan sholatmu. Jadi, kalau sudah takbiratul ihram, jangan bermudah-mudahan untuk membatalkan sholat. Ini banin, ya, harus diingatkan. Mungkin guru mana banin ya? Nah, ada ya. Tidak boleh membatalkan sholat. Bahkan sebagian ulama memasukkan ini dalam kategori dosa besar. Ya, membatalkan sholat tanpa ada udzur syar'i. Ingat, tanpa ada udzur syar'i. Dia sedang berhadapan dengan Allah, kemudian tiba-tiba dia keluar tanpa ada alasan seperti itu. Ya, ini diantara bentuk merendahkan, meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fa innallaha qibala wajhi. Seseorang yang dia sedang sholat, Allah Subhanahu Wa Taala berada di depannya. Nah, jadi perlu diperingatkan sering, ya, sering anak-anak sholat kemudian batal tanpa ada sebab. Dengar imamnya nih, aduh bacanya amma yatasaalun, nunggu pas ruku aja datang. Nah, ini ini kemudian sekalian ya, mumpung ingat nih. Jadi kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika seseorang dia sengaja menunggu imam ruku, dia berpendapat bahwasanya ruku itu mendapatkan rakaat nih. Sengaja dia duduk santai sampai imam ruku, kemudian dia ikut ruku, dia nggak mendapatkan rakaat. Ya, dia nggak mendapatkan rakaat. Kenapa? Karena dia sebenarnya bisa untuk membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ruku terhitung rakaat apabila memang dia benar-benar tidak sengaja, ya, tidak sengaja mendapatkan imam dalam keadaan ruku, baru mendapatkan rakaat. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah seakan-akan keluar air kencing, netes dari kemaluannya. Apakah itu membatalkan wudu? Sama jawabannya dengan yang tadi, seperti buang angin. La yansharif hatta yajidu hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Tidak boleh dia batalkan salatnya sampai dia benar-benar mendengar suaranya atau mendapatkan baunya, sampai dia betul-betul terasa ini basah beneran nih. Gitu ya. Kalau hanya sekedar perasaan netes kayak gitu aja, itu tidak boleh dia batalkan sholatnya, tidak boleh dia merasa batal wudunya. Baik. Kecuali, ini sekarang permasalahan salas al-baul, yaitu apa? Orang yang terkena penyakit kencing terus-terusan, yang nggak bisa ditahan, netes lagi. Entah apa kalau di Indonesia karena sebab apa, kalau di Yaman karena sebat kot.
Qad adalah jenis tanaman yang bisa efeknya mabuk. Ya, ini dipakai orang Yaman dari yang kelas bawah sampai presidennya pakai qad. Pakai qad, mereka seperti kayak orang sakit gigi gitu. Kayak nginang, cuman ditaruh di pipi sehingga sampai lenang gitu pipinya tuh ya. Dia ambil sari-sarinya sedikit, dia tambah lagi seperti itu dari ba'da zuhur sampai malam. Nah, efek dari makan yang di Bogor, banyak orang-orang Arab kadang ke Bogor dia tanam qad di Bogor tuh. Ya, orang Saudi menyeludupkan qad dari Yaman ke Arab Saudi, ketahuan tangkap. Nah, walaupun sebagian ada yang mengatakan itu tidak haram ya, tapi ulama Arab Saudi mengatakan itu hukumnya haram jelas karena itu memabukkan. Nah, apa efeknya? Bukan hanya hampir kebanyakan orang Yaman itu yang menggunakan qad dia salasul baul, dia kena penyakit mudah buang air kecil gitu. Bahkan sebagiannya salasul mani, keluar air mani tanpa ada terasa. Saking parahnya tanaman itu. Ya, itu yang membuat penyakit. Nah, andaikan seseorang dia terkena sakit, betul keluar angin, ya, betul keluar air kencing gitu ya. Betul ini tapi karena penyakit, maka itu tidak membatalkan wudu. Sekalipun itu keluarnya di tengah-tengah salat. Dalilnya hadis al-mustahadah, seorang wanita yang terkena istihadah. Ya, istihadah adalah darah yang keluar dari seorang wanita, darah segar, ya, darah seperti darah yang keluar di tangan. Jadi bukan darah haid. Kalau darah haid kan ada ciri-cirinya, ada hitam, kemudian dia bau busuk, kemudian dia tidak mengental, tidak membeku. Kalau darah kita kan keluar darahnya merah, kemudian tidak bau busuk, kemudian dia bisa mengental. Nah, ini sifat darah segar kita. Nah, andai kan itu keluar dari seorang wanita, namanya istihadah, dan terkadang sampai bertahun-tahun, ada 7 tahun, ada yang 12 tahun, dan ini tidak mengharamkan mereka untuk puasa, untuk sholat, untuk didatangi oleh suaminya. Nah, istihadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk berwudu di setiap sholat, ya, di setiap hendak sholat berwudu. Nah, maksudnya apa? Dengan satu wudu itu boleh dia untuk sholat sunnah, qobliyah, misalnya zuhur, kemudian apabila keluar di tengah-tengah sholat darah istihadah, tidak membatalkan wudu, ya, lanjut dia sholat zuhur, ya. Maksudnya berwudu untuk setiap sholat itu enggak mesti qobliyah zuhur misalnya 2 rakaat, kemudian dia berwudu lagi untuk 2 rakaat berikutnya, kemudian berwudu lagi untuk zuhur, bukan seperti itu, ya. Maksudnya sholat dia berwudu untuk setiap mau sholat, dan tidak batal wudunya kalau seandainya hanya istihadah saja yang keluar darinya, ya. Yang keluar misalnya buang angin, baru batal, ya. Dia makan daging unta baru batal. Tapi kalau seandainya yang keluar itu adalah istihadah saja di tengah-tengah sholat atau setelah selesai sholat, maka itu tidak membatalkan al-wudu. Kemudian yang cukur rambut, ya, potong kuku, melepaskan kaos kaki setelah dia mengusap khuf, apakah itu membatalkan wudu semua itu? Tidak. Ya. Dia sudah berwudu dengan mengusap khuf, kemudian dia sholat tanpa menggunakan khuf, ya, sholatnya tetap, wudunya tetap sah, tidak batal wudunya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika
seseorang tidak berpakaian, ya. Sebagian orang mengatakan itu membatalkan apa? Apabila telanjang maka batal wudunya, kayak gitu. Kalau telanjang maka batal wudunya. Tidak ada dalil tentang itu, ya. Sampai berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, "Laisa satrul aurah syaratan fi sihhatil wudu." Ya. Bukan syarat sah wudu itu adalah menutup aurat. Jadi ketika dia mandi, ya, misalnya bertelanjang pakaian, dia berwudu dalam keadaan seperti itu, boleh sah, ya. Karena ada sebagian orang bahkan kelompok menganggap kalau dalam keadaan telanjang maka tidak sah wudunya. Seperti itu. Kemudian seseorang yang dia terkena najis, yang terkena najis, apakah batal wudunya? Ya, mau pergi ke masjid, dia gendong anaknya, kemudian kencing, ya, dia kencing di tangan kita, kena air kencingnya, apakah itu membatalkan wudu? Tidak. Yang menjadi wajib untuk kita adalah apa? Membersihkan zat yang najisnya tersebut. Ainun najasahnya harus hilang, ya. Kalau seandainya itu di pakaian, harus dia lepaskan pakaiannya, dia ganti pakaian yang baru, ya. Jadi terkena najis, ya, kotoran manusia, ya, itu tidak membatalkan al-wudu. Sebagian orang menganggap itu batal wudunya. Ketika pergi ke masjid mungkin dia menginjak kotoran, ya, najis, apakah itu membatalkan wudu? Tidak membatalkan al-wudu. Kemudian mengusap kaos kaki yang bolong-bolong, kan ada yang bolong di tumit, ada yang bolong di jari, gitu ya. Ya, sebagian orang menyangka itu tidak bisa diusap khufnya. Ya, tidak sah untuk mengusap khuf yang apabila khuf atau kaos kakinya itu bolong-bolong. Enggak. Justru para sahabat jarang yang kaos kakinya atau khufnya itu tertutup semua. Kebanyakan mereka apa? Bolong-bolong. Selama, jadi kalau seandainya seorang ini katakan penjahit, kata Syekh Abdul Rahman, kalau seandainya seorang ini betul-betul penjahit, bolong dia jahit, bolong jahit, maksudnya luar biasa gitu ya, terampil sekali. Selama itu masih dikatakan kaos kaki, maka sah dia untuk mengusap apa? Kaos kakinya. Tapi kalau tinggal beberapa helai benang aja, kaos kakinya sudah terlalu banyak bolongnya, baru dari sisi adat pun tidak dikatakan itu adalah kaos kaki, maka tidak boleh dia mengusap kaos kaki tersebut. Sudah tidak dikatakan lagi khuf atau kaos kaki. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.